Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim, uswatina wa qudwatina wa qa'idina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul adzim. Masyaallah muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat, para bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa bermuajahah pada malam hari ini dalam keadaan hujan lebat. Mudah-mudahan memperbesar pahala kita dengan kehadiran kita, dengan kesertaan kita, dan insya Allah memberikan berkah di dalam kehidupan kita, khususnya pada malam hari ini. Dan insya Allah momentum turunnya hujan itu momentum yang strategis bagi kita untuk banyak berdoa kepada Allah, karena doa saat hujan itu mustajab, ya, doanya gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, bersahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia. Hadirin wal hadirat sekalian, pada malam hari ini bab yang akan kita pelajari adalah bab tentang at-taqwa, yaitu bab yang ke-6, ya, bab at-taqwa dari kitab Riyadhus Shalihin. Akan saya bacakan dari hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas qala atqahum faqalu laisa an hadha nas'aluk qala fa Yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibni khalilillah qalu laisa an hadha nas'aluk qala fa an ma'adinil arab tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faqahu. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Maka Rasul menjawab, atqahum, orang yang paling bertakwa di antara mereka. Faqalu, maka mereka berkata, laisa an hadza nas'aluk, bukan tentang ini kami bertanya kepadamu ya Rasul. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, fa Yusufu, maka Yusuf adalah Nabiullah, anaknya Nabiullah, cucunya Nabiullah, kekasihnya Nabiullah. Qalu, kemudian mereka berkata, laisa an hadza nas'aluk, bukan tentang ini kami bertanya kepadamu ya Rasul. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, fa'an ma'adinil arab tas'aluni, maka apakah kalian bertanya kepadaku tentang barang tambang, ya, Arab, ya, tentang barang tambang Arab, ya. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Maka orang yang terpilih di masa jahiliyah menjadi orang yang terpilih di dalam Islam idza faqahu, apabila mereka memahami agama. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang sangat penting dan sangat strategis untuk kita jadikan sebagai pedoman. Berangkat dari pertanyaan sahabat ketika Rasulullah ditanya, man akramun nas,
ya Rasulullah, orang yang paling mulia itu siapa? Maka Rasulullah menjawab, atqahum. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi parameter bahwa orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas pekan kemarin sudah saya jelaskan tentang apa itu takwa. Ya kan? Ya, apa itu takwa? Insya Allah kita sudah sering mendengarkan dari para asatidz ya, para ulama, para khutbah ketika kita mengikuti mimbar-mimbar Jumat, ya kan? Takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, ya. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling mulia adalah at-taqwa kata Rasul. Orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menjadi parameter ya di dalam Islam ya. Jadi yang membuat orang mulia itu di mata Allah bukan karena kekayaannya, bukan karena kegantengannya, ya, bukan karena popularitasnya, bukan karena tingginya pangkat dan jabatannya. Walaupun ada orang yang punya paradigma semacam itu, punya anggapan, punya persepsi seperti itu bahwa ya kalau orang itu mulia itu adalah orang yang rezekinya dilancarkan oleh Allah, bisa mendapatkan kekayaan yang luar biasa, atau bisa mendapatkan jabatan, menang dalam pilkada, gitu kan? Menang dalam pemilu gitu kan, sehingga dianggap itu orang mulia, itu orang akrabun nas. Tidak demikian, kan sebagian manusia punya persepsi semacam itu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita dengan jawaban yang tegas bahwa orang yang paling mulia adalah at-taqahum, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang paling mulia. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, bukan tentang ini kami bertanya. Kemudian Rasul menjawab, kata Rasul, kalau begitu, ya yang paling bertakwa adalah Yusuf, Nabi Yusuf, ya, putranya seorang nabi, cucunya seorang nabi, ya, cicitnya nabi, dan juga anaknya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kembali sahabat bertanya, ya Rasul, bukan tentang ini kami bertanya. Ya, kemudian Rasul memberikan jawaban yang ketiga bahwa ya, apakah yang dimaksud oleh kalian adalah tentang barang tambang bangsa Arab? Karena manusia itu kan kata Rasul an-nasu ma'adin kama'adinil dhahabi wal fiddah. Manusia itu seperti barang tambang, seperti emas dan perak. Ya, makanya kata Rasul khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Orang yang terbaik di masa jahiliyah menjadi orang yang terbaik di dalam Islam apabila mereka paham, memahami agama dengan baik. Ya. Jadi manusia itu memang bagikan seperti barang tambang, ya, kualitasnya. Ya. Sehingga orang itu ketika sudah masuk Islam pun akan kelihatan keasliannya, akan kelihatan. Seperti Umar bin Khattab misalnya, radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam dia sudah kelihatan ya keasliannya, tegas, berani, pantang menyerah, kan begitu ya. Begitu masuk Islam, ya begitu. Dengan beliau memahami Islam, maka kemuliaannya akan bertambah dan semakin mulia. Ya. Semakin tinggi kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping pembawaan yang ia bawa sejak lahir, maksudnya begitu. Jadi manusia seperti barang tambang. Gitu. Ya. Makanya begitu masuk Islam, memahami Islam dengan baik, insya Allah orang itu akan semakin mulia dan semakin mulia. Hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang siapa orang yang paling mulia. Jelas at-taqahum, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita tahu bahwasanya takwa itu adalah merupakan prestasi yang tertinggi bagi manusia, dan prestasi takwa ini hanya bisa diperoleh lewat
At-thariq, jalannya adalah al-ibadah, jalannya ibadah. Ya. Sehingga ketika orang itu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya apa namanya? Itu akan menjadi watak, ya, menjadi watak dia, watak kesehariannya, ya. Watak inilah yang akhirnya akan membawa seseorang untuk memiliki suluk yang baik, perilaku yang baik, amaliyahnya baik, kesehariannya baik, ya kan? Kehidupannya dalam sehari-hari menjadi baik. Makanya kata Rasul, beliau ketika menjelaskan tentang takwa, beliau mengatakan bahwa at-taqwa hahuna. Rasulullah memberikan isyarat ke dadanya, mengatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini. Takwa itu letaknya di sini. Takwa di sini. Jadi inti takwa itu ada di dalam hati. Dia adalah kekuatan ma'nawiyah, kekuatan ruh, kekuatan mental, kekuatan iman, atau kekuatan takwa yang diperoleh melalui prestasi ibadah. Apalagi ketika ibadahnya mencapai derajat ihsan. Ibadahnya mencapai derajat ihsan. Bagaimana ibadah yang mencapai derajat ihsan? Rasulullah menjelaskan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, ya kan? Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Jadi tingkat muraqabahnya seperti itu. Itu kalau ibadahnya sudah sampai pada derajat ihsan. Ya kan? Kalau nggak salah beberapa pekan yang lalu sudah disampaikan definisi ihsan. Al-ihsan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam yakun tarah fa innahu yarak. Jadi kalau orang ibadahnya sudah sampai pada derajat ihsan, ini akan semakin menguatkan ruhiyahnya, menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwanya semakin kuat. Takwanya semakin kuat. Jadi takwa itu sebenarnya adalah kekuatan ruh, kekuatan hati. Karena memang baik buruknya manusia itu sangat ditentukan oleh kualitas hati. Kualitas ruh, bukan kualitas EQ. Ya kan? Bukan kualitas dari sisi kecerdasan dan intelektualnya. Bukan semata, bukan juga karena kualitas ilmunya, penguasaan terhadap ilmunya, bukan, tetapi baik buruknya manusia sangat ditentukan oleh kualitas kalbunya. Ketakwaannya kuat nggak di sini? Kalau ketakwaannya kuat, insya Allah akan punya pengaruh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, akan baik seluruh jasadnya. Apabila segumpal daging itu rusak, akan rusak seluruh jasadnya. Ketahuilah ala wahyal qalbu, bahwa segumpal daging itu adalah kalbunya. Kalbu. Jadi baik buruk manusia ditentukan oleh kualitas kalbunya. Kalau kalbunya baik, sering dibersihkan, moncer, jernih, karena sering dilap, dibersihkan, bagikan cermin yang bening gitu kan, ya, bagikan kaca yang bening gitu kan, sehingga sangat transparan, ya. Bagaimana mataharinya bisa melihat Allah, melihat kebenaran, melihat akhirat, ya kan, melihat masa depan, ya gitu kan, dengan basirahnya. Ya. Ini akan membuat orang menjadi, ya, insya Allah baik. Ya. Kalau kualitas hatinya baik, imannya kuat, ya, itu akan punya pengaruh terhadap matanya. Insya Allah akan bisa digunakan untuk yang baik-baik. Mulutnya akan dimasukkan ke dalamnya yang baik-baik. Ngomong juga yang baik-baik. Lidahnya akan terkendali dengan baik. Gitu. Telinganya akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semua itu siapa yang atur? Ini pengambil keputusannya di sini. Telinga mau diapain nih? Mau dengarkan murattal atau mendengarkan lagu dangdut? Iya kan? Ketika nonton TV, ya kan? Tergantung kualitas hati, ya kan? Kalau kualitas hatinya bagus, ya, ketika channelnya kurang bagus, pindah. Cari ya, mendingan menyaksikan
tayangan Masjidil Haram, bagaimana keadaannya di sana, gitu kan? Ini hati yang membuat akhirnya jempol kita bekerja mencari channel-channel yang sesuai dengan keinginan hati, betul nggak? Ya kan? Sesuai dengan keinginan hati, gitu kan? Tapi kalau hatinya rusak, itu sudah ada pengajian, sudah ada tilawah Quran, sudah ada acara bagus yang bisa mencas ruhiyah, meningkatkan keimanan, ya kan? Karena kualitas hatinya nggak bagus, akhirnya ganti channel, cari yang hiburan-hiburan, cari yang hura-hura, bahkan bisa jadi cari yang ya berbau maksiat. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Itu tergantung kualitas dari kalbunya. Sehingga orang kalau kalbunya sudah baik, insya Allah ya kehidupannya itu akan terarah dengan baik. Ya. Nah, kalau orang kualitas kalbunya baik kan sebelum tidur aja sudah punya nawa itu. Ya Allah, pengen bangun jam 3 malam biar bisa tahajud, biar bisa ya mulai kan begitu itu hati ya, kerenteknya begitu. Ya kan? Berdoa dulu karena dia punya sebelum bangun pun ya sudah sebelum tidur sudah punya cita-cita nanti pagi mau ngapain, besok pagi mau ngapain gitu kan. Ya, minta dibangunkan jam 3 pagi supaya bisa melaksanakan ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hati. Makanya insya Allah ya, dengan kita terus membersihkan hati kita melalui tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa, dan mensucikan jiwa itu ya dengan ibadah. Ya. Kalau kita ingin jiwa kita bersih, hati kita bersih, harus sering dibersihkan. Dibersihkan dengan istighfar, dibersihkan dengan tilawatil Quran, dibersihkan dengan memperbanyak sholat, ya kan? Meningkatkan kekhusyuan sholat kita, dibersihkan dengan mengikuti majelis-majelis ta'lim, dibersihkan dengan banyak infak dan sedekah, dibersihkan dengan siam, dengan puasa, ya kan? Dibersihkan dengan taubat, dibersihkan. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan baik yang wajib maupun yang sunnah itu semuanya adalah wasail, sarana untuk tazkiyatun nafas, sarana untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita agar kita tadi mempunyai kualitas hati yang takwa. Insya Allah itu. Jadi baik buruk manusia ditentukan oleh kalbunya, bukan oleh kualitas otaknya. Ya, otaknya encer, tapi licik ada nggak? Enceran otaknya digunakan untuk berbuat kerusakan di muka bumi, ya kan? Ya kan? Bagaimana bisa mengambil uang tanpa jejak? Kan begitu. Ya kan? Bagaimana bisa berbuat dosa tapi nggak kelihatan? Ya kan? Semakin cerdas otaknya, ya kalau orangnya licik, hatinya kualitasnya buruk, wah justru tingkat kerusakannya yang ditimbulkan oleh kecerdasan otaknya akan semakin besar. Apalagi kalau dia punya jabatan-jabatan yang strategis. Itu amat sangat berbahaya. Kenapa? Di sana ada kesempatan untuk berbuat tidak baik lebih dahsyat lagi. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi hadirin sekalian, al-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang terbaik di masa jahiliyah maupun di masa Islam ya tetap dia menjadi manusia yang terpilih. Manusia pilihan. Ya kalau di masa jahiliyah dia memang karakternya pemimpin, cerdas, berkarakter. Begitu masuk Islam, kemudian faquhu, dia semakin memahami Islam, insya Allah dalam Islam pun dia akan menjadi orang yang hebat. Ya para sahabat seperti Khalid bin Walid. Sebelum masuk Islam dia panglima yang hebat, jenderal yang hebat, ahli strategi perang, ahli berkuda, ya kan? Setiap pertempuran yang dipimpin oleh Khalid bin Walid selalu bisa dia menangkan. Itu sebelum Islam. Setelah Islam lebih hebat lagi, jadi panglima yang tidak pernah terkalahkan. Ya. Panglima yang tidak pernah terkalahkan. Itu karena kualitas, ya dia sebagai tambang orang Arab, barang tambang yang berharga. Sebelum masuk Islam dia menjadi orang pilihan. Ya, setelah masuk Islam kemudian memahami Islam dengan baik, dia juga menjadi orang yang pilihan, yang terbaik di bidangnya, punya posisi yang baik, dan sampai hari ini namanya tersohor ya. Itu semacam Khalid bin Walid, tadi Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah, ya. Bilal bin Rabah,
dan juga sahabat-sahabat lainnya. Jadi dengan orang itu memahami Islam, mengamalkan Islam, terus dia berinteraksi dengan Islam, kemuliaan itu bukan berkurang tapi akan semakin meningkat. Ya. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa man ibtagha al-'izzata bi ghairihi adallahu Allah. Kita adalah suatu kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Ya. Jadi Umar bin Khattab itu menyadari bahwa dia itu bukan siapa-siapa. Allah memuliakan beliau karena Islam, karena keislamannya, karena komitmennya kepada Islam. Itu yang membuat Allah memuliakan dirinya. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah suatu kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Jadi dengan komitmen dengan Islam, dengan akidah Islam, dengan amaliyah Islam, dengan ibadah Islam, dengan akhlak Islam, itu akan membuat kita semakin mulia. Bukan hanya dihormati oleh manusia, ya kan? Tapi insya Allah juga akan dimuliakan oleh para malaikat. Malaikat mendoakan kita. Bahkan mungkin binatang-binatang juga akan ikut mendoakan kita, gitu kan? Kita akan menjadi orang yang mulia ketika dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebab-sebab kemuliaan itu kita miliki. Ketika seseorang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk-makhluk Allah pun akan memuliakannya. Oh, tapi kan dia di dunia dibully, dihinakan. Ya, tetapi yang memuliakan jumlahnya lebih banyak daripada yang menghinakan, karena yang membuli dan yang menghinakan itu orang-orang yang rendah, ya. Orang-orang yang buruk juga, ya kan? Rasulullah itu dimuliakan oleh para sahabat, dimuliakan oleh kaum muslimin, ya, dan juga sebagian dari orang-orang yang tidak masuk Islam menghormati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sementara yang memusuhi beliau sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un dari kalangan orang-orang Mekah atau orang-orang Quraisy itu kan jumlahnya minoritas. Kenapa? Karena rata-rata setelah Fathu Makkah, setelah Makkah itu dikuasai, orang-orang Quraisy itu berbondong-bondong masuk Islam. Yang tidak masuk Islam itu kelompok minoritas. Paling Abu Jahal, Abu Lahab, dan juga abu-abu yang lain. Ya kan? Yang lainnya pada masuk Islam. Tokoh-tokoh Quraisy pada masuk Islam. Itu kesudahannya. Ya, kesudahannya. Itu kan. Walaupun awalnya mayoritas memusuhi, tapi begitu dimenangkan oleh Allah, mayoritas mengikuti. Orang-orang Arab mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan Rasul bertambah, belum dari yang lainnya. Kaum muslimin dan muslimat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berikutnya kita bacakan hadis yang kedua. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Dan sesungguhnya Allah memberikan kekuasaan kepadamu di dunia. Maka Allah akan melihat kaifa ta'malun, apa saja yang kalian kerjakan, bagaimana kalian beramal. Fattaqud dunya, maka waspada dan berhati-hatilah terhadap dunia. Ya, waspadalah dan berhati-hatilah terhadap wanita. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama terjadi pada Bani Israel adalah fin nisa, dalam masalah wanita. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, sebagaimana sudah pernah saya sampaikan bahwa di antara kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain adalah beliau mempunyai kemampuan dalam bersabda, mengandung jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang keluar dari lidahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalimat-kalimat yang penuh mutiara, ya kan? Penuh hikmah, penuh pelajaran,
syarat dengan ilmu, ya kan? Syarat dengan ya informasi-informasi yang luar biasa. Makanya ini ciri Rasulullah SAW, beliau mempunyai jawami'ul kalim, kemampuan berbicara secara balik, secara ya, tajam, ya apa namanya, kata-katanya penuh pilihan gitu, penuh pilihan ya, nggak sembarangan yang terucap. Apalagi dibenarkan sama ayat apa? Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau Rasul ngomong itu nggak sembarangan, semua terbimbing gitu. Ya, terbimbing. Iya, berbicaranya nggak sembarangan, main bicara. Ya. Nah, kalau bicaranya jangan sembarang, apalagi tindakannya nggak mungkin sembrono, ya, nggak mungkin sembrono. Kata beliau, inna dunya ya halwatun khadirah. Ya. Dunia khulwatun khadirah. Dunia ini manis. Dunia itu lezat, ya kan? Dunia juga hijau. Ya. Betul nggak? Dunia itu manis kan? Manis, lezat, hijau, gitu kan? Sehingga ya membuat hidup kita betah. Ya kan? Membuat orang betah hidup di dunia karena kan manis, hijau, nikmat, ya kan? Nikmat. Hidup itu nikmat kan? Nikmat. Ya. Hijau. Makanya mata suka yang hijau-hijau. Kalau kita jalan-jalan melihat ada rumputan yang hijau, masya Allah kayaknya, ya melihat pemandangan yang hijau kayaknya luar biasa itu. Apalagi melihat uang yang warnanya hijau, juga seneng kan gitu. Dikasih uang yang warnanya hijau dalam bentuk apa namanya kepokan, ya lebih-lebih. Ya sukanya hijau-hijau, dunia seperti itu. Ya mungkin dunia itu menggoda, ya kan? Sangat menggoda. Ya kan? Saking menggodanya akhirnya orang semangat ingin memilikinya. Ya. Semangat ingin memetiknya. Semangat untuk meraihnya. Semangat untuk merangkulnya gitu. Sehingga ya ketika seseorang itu sudah mendapatkan satu lembah ya, dikasih satu lembah emas, ya dia tidak akan merasa cukup, kepengen dikasih lembah yang lain yang berisi emas lagi gitu kan. Itulah dunia, dan dengan daya tarik yang semacam itu yang luar biasa, yang disinilah kita harus berhati-hati. Benar kan? Sudah punya motor, ya kan? Motor lama, beli pertama kali motornya motor bekas. Kalau sudah punya uang, ya, dan merasa cukup uangnya, pasti timbul dalam diri enak juga nih kalau beli motor baru, nggak ngadatan, nggak mogokkan, apalagi ya nggak goyang-goyang kalau jalan gitu kan. Enak kalau beli motor baru gitu kan. Sudah beli motor baru, ya ingin beli motor yang lebih keren, ya kan? Walaupun belum punya kemampuan, hanya bisa mencicil, itu pun dilakukan, ya kan? Benar nggak? Sudah begitu, ya terus meningkat terus, kebutuhan meningkat, penghasilan meningkat, kebutuhan meningkat, ya penghasilan meningkat, syahwat terhadap dunia juga meningkat, ya. Akhirnya kepengen beli mobil, ya beli mobil yang paling kecil, ya walaupun sekecil, yang penting bisa beli. Begitu sudah mendapatkan yang mobil yang kecil, pengen pun begitu seterusnya. Kalau diinginkan, kalau kepengen ya, kalau diturutin seperti itu, ya dunia itu memang itu manis dan hijau, gitu. Betul nggak? Jadi seperti itu. Makanya jangan dituruti syahwat terhadap dunia, terutama tadi. Jangan terlalu diturutin. Ya. Kita harus punya filter. Ya. Harus punya filter. Makanya kata Rasul, wa innallaha mustakhlifukum. Sesungguhnya Allah itu telah memberikan kuasa kepada kalian, menjadikan khalifah di muka bumi, menjadikan khalifah di bumi. Yang dikasih tugas apa? Ya untuk mengelola semua fasilitas yang Allah berikan itu dikelola untuk hal-hal yang baik sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Ya kan? Sudah dikasih amanat, dikasih titipan, titipannya dirusak, ya kan? Ya kan? Titipannya dirusak, ya. Nggak dijaga dengan baik, gitu kan? Padahal kata Allah, apa? Kata Rasulullah SAW, fayang duru kaifa ta'malun. Allah akan melihat.
Kaifa ta'malun? Bagaimana kalian bekerja? Bagaimana kalian beramal? Bagaimana kalian itu beraktivitas? Ya. Semua action kita di dunia itu semuanya akan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang yang syakirun, yang bersyukur, atau menjadi orang yang kafirun, yang ingkar, ya, kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Imma syakiran wa imma kafura. Ya kan? Ya. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur atau kita termasuk orang yang kufur? Fayanzur kaifa ta'mal. Allah akan lihat itu semuanya. Allah akan pantau. Ya. Kemudian fattaqud dunya wa taqun nisa. Ya, waspadalah terhadap dunia, waspadalah terhadap wanita. Ya. Karena sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israel itu adalah wanita. Itu jadi khususnya tadi hati-hati ya, tugas utama kita sebagai khalifah di muka bumi, jangan sampai tergoda, jangan sampai kita berkhianat kepada Allah gara-gara tadi godaan dunia dan godaan wanita. Akhirnya kita meninggalkan Allah. Ya kan? Akhirnya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Kita meninggalkan tugas utama kita ya sebagai khalifah ya. Dikasih banyak fasilitas oleh Allah, dikasih badan yang sempurna, ya kan? Dikasih semua yang ada ini, ditundukkan, ditaskhir oleh Allah untuk melayani kita. Setelah itu kemudian kita berkhianat kepada Allah, kufur kepada Allah SWT. Itu bahaya. Terutama adalah melalui dunia dan wanita. Dunia dan wanita. Jadi gara-gara hubud dunia, itu orang akhirnya bisa melanggar aturan Allah kan. Karena hubud dunia, orang meninggalkan kewajiban. Betul nggak? Kewajiban apa saja? Karena hubud dunia, akhirnya dia meninggalkan kewajibannya kepada Allah SWT, kewajibannya kepada keluarga, kewajibannya kepada masyarakat, kewajibannya kepada agama. Ditinggalkan karena apa? Sibuk dengan dunia. Ya, dunia dengan semua perhiasannya tentunya kan. Terutama anak nisa. Khususnya adalah wanita. Makanya di dalam surat Ali Imran ayat 14, yazuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Dijadikan indah ya kepada manusia hubbus syahwat, kecintaan kepada syahwat. Minan nisa, yaitu terhadap wanita. Terhadap wanita nomor 1. Baru wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah dan seterusnya. Wanita nomor pertama. Jadi memang dahsyat juga ini bahayanya wanita kalau kita tidak waspada. Apalagi wanita bukan wanita solihah. Iya kan? Makanya mengapa kita disuruh untuk ghadul basar, menundukkan pandangan, ya, menundukkan pandangan. Jangan dekat-dekat gitu kan. Ya kan? Sudah nggak ada hasrat untuk menikah dekat-dekat, bahaya gitu kan. Bisa kena badai nanti. Terhempas oleh ombak. Akhirnya hanyut, ya. Hanyut dalam kemaksiatan. Benar nggak? Hanyut dalam kemaksiatan. Wanita punya pengaruh yang luar biasa. Orang semacam Fir'aun aja yang tadinya ingin membunuh Musa karena rayuan istrinya bisa reda. Ya. Akhirnya Musa diangkat menjadi anak angkat seperti itu. Itu hebatnya wanita. Jadi punya pengaruh. Walaupun katanya wanita itu makhluk yang lemah, tapi Masya Allah, di balik kelemahan itu ada kekuatan. Apalagi wanitanya wanita cantik. Ya, betul nggak? Cantik, cerdas, punya kemuliaan. Masya Allah. Itu kan? Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Ini mungkin kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Isya sampai jam berapa? Mas Fahmi? 17 ya. Jadi seperti itulah Rasulullah SAW memberikan warning up memberikan peringatan kepada kita ya bahwa kita harus hati-hati. Hanya kita disuruh untuk waspada terhadap urusan dunia, waspada juga berhati-hati terhadap wanita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mempunyai masa depan atau masa depannya hancur gara-gara ya terkena fitnah
baik fitnah dunia maupun fitnah wanita, terutama kecenderungan mengikuti syahwat, gitu. Syahwat terhadap dunia maupun syahwat terhadap wanita. Makanya kita harus punya filter keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya filter keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mata akan terkendali, betul nggak? Telinga akan terkendali, ya nggak? Perut akan terkendali, ya. Tadi sih takwa itu yang membuat orang akhirnya at-taqwa hauna, kekuatan ruh itu penting. Keimanan itu penting karena dia akan menjadi pengendali. Begitu melihat wanita cantik, astagfirullah. Ya kan? Astagfirullah. Jangan lama-lama, ya kan? Bahaya. Astagfirullahaladzim, ya kan? Wanita cantik, tapi walaupun cantik belum tentu jodoh saya. Makanya jangan dipandang lama-lama. Kalau sudah jadi istrinya silakan dipandang lama-lama, nggak apa-apa. Tapi kalau orang lain jangan, ya kan? Karena dia belum tentu menjadi istri kita juga. Kenapa? Lagian kalau itu pandang lama-lama, nanti kita menjadi hidupnya nggak konsentrasi. Kacau balau. Lagi sholat ingat dia, lagi makan ingat dia, mau tidur ingat dia. Akhirnya yang diingat dia terus, terhadap Allahnya lupa. Ini kan bahaya sekali. Ya kan? Bahaya sekali. Ingat terus, ingat. Kenapa? Oh, sudah mulai ada benih-benih cinta. Betul nggak? Sudah mulai bersemayam benih-benih cinta. Bahaya. Sudah mulai ada itu juga bahaya. Apalagi kalau cintanya semakin kuat dan akhirnya menjadi tergila-gila, itu lebih bahaya lagi. Jadi orang gila nantinya. Betul ya? Orang gila. Kenapa? Nggak bisa mengendalikan diri. Syahwatnya ya dominan gitu. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, itu barangkali ya. Jadi filter itu penting, tadi ketakwaan itu penting sebagai benteng pertahanan kita. Ya. Sehingga ketika kita terkena magnet tarikan-tarikan dunia dan tarikan-tarikan wanita, tarikan-tarikan harta, kita bisa punya filter. Dapat amplop. Kan minta fatwa ke hati. Hati ini gimana dapat amplop? Itu amplopnya halal atau haram? Dari mana kan begitu? Ya enggak? Kalau halal diterima, kalau enggak ya enggak usah, kan begitu. Hati gitu kan. Yang mengambil keputusan gitu kan. Tapi kalau kualitas hatinya buruk, apa aja. Kata orang Brebes ya, tidak. Kata orang Brebes Portugal, wal kedual, entah aspal, entah bantal, semuanya diuntal. Kalau kedual, ya semen, aspal semuanya diuntal gitu kan. Wal kedual namanya itu. Ya naudzubillah min dzalik. Kenapa? Tadi filternya nggak punya kekuatan untuk menolak itu karena dorongan-dorongan syahwat yang begitu kuat itu bisa bahaya. Karena kalau orang itu sudah didominasi oleh syahwat itu kadang-kadang akal sehatnya juga akan ketilep. Betul nggak? Betul nggak? Misalnya pendidikannya tinggi, S1, ya kan? Ngaji Qurannya bagus, jadi kan begitu ya. Apalagi. Tapi karena jadi dominasi oleh syahwatnya, akhirnya apa? Akal sehatnya, kuliah yang sudah 4 tahun, 5 tahun, ya, tahu halal haram, tahu ini halal, ini haram, ini. Akhirnya apa? Tetap kecelakaan juga. Kecelakaan apa? Kan ada yang seperti itu kan kecelakaan. Kalau kecelakaan mobil itu yang bonyok ke dalam. Betul nggak? Bonyok ke dalam. Ya, tapi kecelakaan orang, laki-laki sama perempuan kecelakaan, apa itu? Ya kan? Monyongnya jadi monyot, jadi benjol gitu kan? Jadi benjol. Jadi seperti itu. Kenapa? Tadi kenapa? Karena syahwat terhadap wanitanya mendominasi, kedua-duanya syahwatnya mendominasi, akhirnya akal sehat pun akan kalah. Itu bahaya. Ya, makanya kata Rasulullah tadi bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Kenapa? Karena orang yang paling bertakwa, orang yang paling kuat untuk mengendalikan syahwatnya. Ya, caranya ya. Jadi orang yang paling kuat untuk mengendalikan syahwatnya itu adalah orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa, insya Allah ya tidak akan sembarangan untuk menerima misalnya uang. Tetap berhati-hati. Halal atau haram? Betul nggak?
Kalau halal, alhamdulillah. Kalau haram, ya kan, berusaha untuk ditinggalkan. Kasih makan ini halal, halal. Selalu begitu. Apalagi kalau kita berada misalnya di luar negeri atau di suatu daerah yang banyak non muslim, kan kita cari makan juga hati-hati kan. Ya, mana warung dan rumah makan yang halal. Karena begitu kan, kita mencari kan mana yang halal. Wah, cari warung Padang aja, rumah makan Padang kan begitu. Atau rumah makan muslim gitu. Tidak, tapi orang yang nggak punya iman, sekali-kali di negeri orang, sekali-kali lah makan babi. Itu kan karena apa? Penasaran rasanya kayak apa. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang lemah, ya, nggak punya filter gitu. Yang begituan kok coba-coba. Berbuat maksiat kan dicoba. Jangan, dampaknya itu kan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan hadirin sekalian rahimakumullah. Barangkali ada yang ingin menambahkan atau bertanya, mangga. Ya, mangga Pak Haji. Ya. Jadi manusia itu sangat ditentukan oleh akhir dari kehidupannya, ya kan? Apakah dia termasuk husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu sangat ditentukan oleh akhir hidupnya. Makanya inilah kita yang harus kita harus kita lakukan adalah bagaimana di akhir kehidupan kita dalam keadaan lebih baik, Ya, makanya di antara yang harus kita lakukan ya itu tadi. Ya. Terus memahami Islam, kita mempelajari Islam dengan baik, karena kata Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka yufaqihu fiddin. Allah akan menjadikan dia paham dengan urusan agamanya. Jadi kalau kita punya semangat untuk mempelajari Islam, untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan amal kita, ada semangat itu untuk belajar terus, berarti kita dikehendaki oleh Allah baik. Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Sehingga akhirnya ya kita komitmen dengan kebaikan, dengan sholat, dengan zikir, ya kan, dengan tilawatil Quran gitu kan. Lebih banyak lagi dibandingkan sebelum kita paham agama gitu. Nah, insya Allah itu termasuk juga berarti alhamdulillah jalan hidayah sudah mulai, ya kan? Apalagi di walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Untuk bisa mendapatkan hidayah harus kita jemput juga. Cara menjemputnya dengan thalabul ilm, menuntut ilmu, dengan berbuat baik, dengan berdoa kepada Allah. Karena perlu kesungguhan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh ya kayaknya nggak perlu dengan hidayah akhirnya. Ya, ya kan? Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita sangat butuh dengan hidayah, saking butuhnya dengan hidayah sampai kita berkali-kali setiap hari membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Berapa kali kita membaca? Puluhan kali itu setiap hari. Betapa butuhnya kita dengan hidayah.
Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah masuk waktu Isya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita akhiri dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum